Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal ummahati fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya Sahibul Bait, umat di sekeluarga. Alhamdulillah pada kesempatan di pagi hari ini di Ramadan kita yang keempat, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala yang telah menjadikan hidup ini berada dalam ketaatan, telah menjadikan hidup kita berada di dalam nikmat ibadah Islam, dan dijadikan kesempatan di dua hari ini kita berada di dalam majelis ilmu yang dimana majelis ilmu ini tidak akan bisa digantikan dengan serta isinya, tidak akan mendapat. Dan ada dua riwayat atau dua pendapat ulama. Yang pertama, seandainya seorang mayit yang sudah berada di alam kubur itu bisa dihidupkan kembali, maka dua hal yang beliau bisa lakukan. Pertama, diminta sama Allah untuk bisa bersedekah. Sedekah di sini tidak harus dengan harta. Kalau dia berilmu, maka dia melakukan ilmu. Karena sedekah itu ada. Misalnya, yang kedua, kata seorang ulama di kalangan tabi'in, saya lupa namanya. Beliau berkata, sekiranya saja setiap manusia seandainya saja manusia itu yang sudah di alam barzah bisa dihidupkan kembali, maka mereka ingin agar dihidupkan satu hari saja di bulan Ramadan. Kenapa jemaah? Karena bulan Ramadan ini sebagaimana ini sudah disampaikan belum? Karena bulan Ramadan ini bulan yang tidak terdapat kekurangan sedikit pun di dalamnya. Bulan Ramadan ini bulan kita berlebaran sedikit. Nabi mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan sahabat terkekatnya Abu Hurairah, disahihkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, syahrani la yanqisani syahran 'id. 2 bulan yang tidak ada kekurangan sedikit pun di dalam. Syahran 'id, dia adalah bulan kita berlebaran. Jadi tahunnya kita memang lebaran itu hanya Idul Fitri dan Idul Adha. Tetapi sejatinya lebaran kita itu ada 2 bulan. Jadi semenjak malam 1 Ramadan kita masuk sampai nanti Ramadan berakhir, 24 jam per detiknya itu adalah kita berlebaran. Bulan apa itu? Ramadan dan Dzulhijjah. Bulan Ramadan dan bulan Dzulhijjah. Maka jamaah yang dimakan oleh Allah, kenapa ini disebut bulan yang tidak ada kekurangan dan bulan kita berlebaran? Bukan berarti siangnya kita ini belum makan. Artinya kalau semakin kembali, maksudnya semakin hari pertama, kedua sampai hari kesekian di bulan Ramadan ini, kita kok ngompro itu gak bahagia, sedih. Ini berarti salah. Harusnya kalau Ramadan ini kita bahagia, sangat bahagia. Karena ini bulan hari raya. Tapi kenyataannya kan enggak. Kenyataannya gimana coba? Kita ini kalau mau lebaran itu bahagia kan? Betul kan? Ya kan?
kan rumahnya cantik ini semua lah kafe bajunya bagus kafe dari makanannya juga dari macam-macam. Tapi ketika Ramadan datang kita biasa. Ini salah. Harusnya Ramadan inilah kita berbahagia dan berlebaran. Karena ini bulan kita memanen. Saya sudah sampaikan dulu tentang masalah memanen. Belum. Jadi gini, ya kan sampai saya mengatakan kalau kita ingin cari jodoh buat anak kita, sudah sampaikan dulu. Jadi gini ya, bulan Ramadan ini kan bulan kita memanen. Setelah 11 bulan kita ini beramal soleh, ya kan? Kita berbuat 11 bulan. Satu bulan Ramadan ini bulan kita memanen. Ya. Bulan kita memanen ini jemaah. Ini adalah sebenarnya bahasa lainnya adalah diri kita sebenarnya kalau mau tahu ini bulan Ramadan. Kalau kita mau tahu diri kita itu seperti apa atau keluarga kita seperti apa, lihat sikap kita, perbuatan kita di bulan Ramadan. Kenapa? Jelas. Hadisnya jelas sekali. Dibaca banyak jalur dalam Bukhari, riwayatkan dalam Muslim, riwayatkan beberapa ulama mutafaqun alaih. Nabi mengatakan idza jaa Ramadan, wa fi riwayat idza dakhala Ramadan. Futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar. Wa sufidatis syayatin atau wasilsilatus syayatin. Wasilsilatus syayatin. Apabila masuk bulan Ramadan, dibuka semua pintu surga, ditutup semua pintu neraka. Maknanya kalau kata para alim ulama, hawanya neraka itu gak mungkin turun di bulan Ramadan, gak akan hawa neraka. Jadi artinya apa? Godaan-godaan untuk kita melakukan amal-amal ahli neraka itu gak mungkin, karena yang Allah Taala turunkan itu adalah hawanya surga. Yang ketiga, Allah itu memenjara semua syaitan. Betul-betul, dan saya mendapatkan hadis dari Imam Muslim atau Imam Bukhari. Itu ketika malam satu Ramadan, entah malam Sabtu atau Ahad kemarin, itu Allah menurunkan malaikat menangkap itu jin. Jin yang pertama siapa? Saya ceritakan. Jin pertama siapa? Kakek moyangnya. Iblis. Iblis itu kakek moyang jin. Itu dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 50. Posisi ayatnya lembar sebelah kanan ayat pertama. Jadi iblis sama bala tentaranya. Kalau iblis misalnya presiden, misalnya kita kasih iblis presiden. Berarti waktu presidennya, ketua MPR, dan ketua DPR, dan menteri-menteri yang panglima besar tangkap IKP. Semua ditangkap. Tunggang langgar untuk dari iblis. Ketika malam Sabtu atau malam Ahad. Paham ya? Jadi artinya apa ketika syaitan diganggu? Ketika manusia itu melakukan kesalahan hari ini, melakukan dosa, itu bukan salahnya syaitan, salahnya siapa? Makanya mungkin nih guyonan. Ini orang manusia berbuat dosa langsung nyalakan gara-gara setan. Itu nanti setan yang penjara ngomong kayak gue ya. Kayak berapa? Aku sering penjara lagi. Gue itu jual tinta ini dari bodoh ya. Pas bodoh kita parani. Ini guyonan saya karena memang logis saja kan nggak mungkin orang yang bermaksiat nyalakan setan. Kenapa? Sejatinya diri kita itu bulan Ramadan. Sampai murid saya itu pintar ngomong. Kalau itu bisa kalau nyari mantu mau ngomong aja. Ya. Tapi itu benar juga ya. Kalau mau boleh mantu maksudnya. Nek mau kenal ini mantu lanang, calon mantu lanangnya api orang. Jajal di bulan Ramadan. Caranya gimana gampang. Misalnya dia senang sama anak gadis kita ya. Suruh aja datang dia jam 7 malam atau setengah 8 malam. Kalau datang benar, enggak tahu. Enggak sholat. Betul enggak? Ya kan? Aku dia jam 7 dia siap tuh datang tenanan nih. Wah, salah. UNIN. Yang datang kita terima. Terima kasih yang sudah datang nih Mas. Engkau lebih memilih. Memang kau lebih memilih calon anak saya, tapi kamu tidak memilih Allah, tidak bisa. Kan gitu. Paham ya? Kalau nyarinya di bulan selain bulan Ramadan bisa dikibuli kita di mana? Hanya akan turun dari mobil apa? Fortuner gitu ya. Memang anak kita ini mau dibawa pakai mobil bisa bahagia itu. Paham ya? Jadi kalau hari ini kita bermaksiat, itu sejatinya gitu. Kalau mau tahu diri kita ini baik atau tidak itu sejatinya diri kita itu sampai sebulan. Gimana sih sebenarnya karakter kita? Itu nggak ada yang bisa gitu. Coba di rasional, itu tidak di logika, itu enggak.
Nggak ada syaitan kok. Jadi kita para maksiat nggak diri. Ini angku, sombong, suudzon, gitu kan, merendahkan orang dan seterusnya. Itulah asli diri. Paham ya? Jadi nggak usah nyalahkan orang. Saya sudah sering menyampaikan ke Anda semuanya sana. Kita ini nggak perlu nyamakan frekuensi kalau ada orang yang nggak senang dengan kita. Ngapain capek? Jadi kalau hanya ada orang yang suka mendolimi, berarti karakter dia suka mendolimi. Paham ya? Kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah tidak memberikan hasil terbaik untuk orang. Allah benar-benar memberikan hasil setelah 11 bulan ada haji di sini orang tetap lagi. Semoga di ujung Ramadan nanti kita akan dijadikan oleh Allah sebagaimana doanya, sebagaimana doa yang diajarkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW dalam surah Al-Furqan ayat 74. Semoga kita menjadi pemelihara takwa. Amin. Mohon mukadimah ini betul-betul dipahami, dipahami, sehingga kita difokus terhadap diri kita, usah mikirin orang lain. Ya, benar kan? Seperti ibu-ibu di beberapa di sebelah Anda itu nggak akan ditanya tentang diri Anda. Bahkan ditanya tentang diri saya sih nggak akan ditanya tentang diri Anda. Semua nggak akan ditanya. Kita akan ditanya masing-masing. Jadi ngurus diri sendiri aja. Paham ya? Itu penting. Karena kita menilai diri sendiri sering keliru, betul nggak? Menilai diri sendiri sering keliru nggak? Betul nggak? Coba tanya yang dia ada berapa senimannya ya? Betul nggak yang dia? Bisa ngomong malah yang muda. Yang dia malah betul. Yang dia yang mana nih kan barisan yang dia. Nah yang dia. Betul nggak yang dia? Apa? STNK PPKB? Baik, hari ini kita akan melanjutkan ada beberapa poin yang tertinggal tentang masalah najis. Ya, tentang masalah najis masih ada satu lagi yang kemarin belum sempat saya sampaikan. Najis ya masih ada, kemarin baru 11 kan? Betul kan? Ada lagi yang ke-12. Kita lanjut dulu sebelum nanti masuk apa namanya materi kita istinja. yakni di dalam kitab ini dijelaskan ya, yang saya belum kitab Sahih Fikih Sunnah. Najis berikutnya adalah al-khamru, khamar atau khamar minuman. Ya, minuman beralkohol. Minuman beralkohol ini itu najis. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat 9. Ayat 90. Surah Al-Maidah ayat 90. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min 'amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Surah Al-Maidah ayat 9. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya apa saja termasuk khamar, khamar wal maisir, judi, wal ansab itu menggunakan anak panah. Itu nggak sih? Coba baca benar. Betul ya, yang sudah bisa besar. Wal azlam, apa wal azlam di situ? Berhala, betul? Atau berhala, benar kan? Ya, berarti menguji dengan anak panah itu berarti judi. Wal azlam, berhala, rijsun itu termasuk najis. Min amali syaitan, dan termasuk amalnya syaitan. Fajtanibuhu, maka jauhilah diri kalian, la'allakum tuflihun, agar kalian betul-betul beruntung. Jadi jamaah, jelas di sini khamar, judi termasuk perbuatan najis. Dan termasuk ibu-ibu nih, ini sekalian hukum ayat ini supaya tidak terlewat. Ibu-ibu jangan suka ikut undian. Undian itu haram. Jadi dalil mengudikan anak panah itu kan undian. Paham ya? Tidak boleh.
Misalnya ibu belajar di sekolah yang ada atau di mall mana, tunggu apa nanti kuponnya dia mungkin nanti ikut undi yang berhadiah gitu. Memang undi nasib, nggak boleh sebenarnya. Apa bedanya dengan judi? Kan mirip. Judi kan mengundi nasib kan? Judi mengundi nasib kan? Iya kan? Mengundi nasib dengan apa? Dengan uang dan dengan harta. Coba kok bisa kita ini bisa ikut undi berhadiah kalau nggak kita beli barang tertentu terlebih dahulu, betul nggak? Kita beli barang tertentu, terus nanti kemudian dapat kuponnya. Kalau nggak beli barangnya dapat nggak kuponnya? Terus diundi kan? Dan ada yang dapat tau? Ya, yang ngaku semua dia punya dosa-dosanya. Diterima Allah. Saya aku tak boleh dapat hidayah. Nah, mana saya pernah itu loh. Ada yang udah pernah dapat nggak? Alhamdulillah jangan. Ini jangan. Hah? Apa? Apa itu? Undian apa? Kan itu undian umroh. Ya mekanismenya, saya nggak bisa menjawab itu atau mau. Mekanismenya kayak apa gitu. Tapi kalau yang undian berhadiah jelas itu masukin kupon nanti dikocok keluar gitu. Coba saya mau tanya, itu kan sama ini dengan Al-Ansor mengundi dengan anak panah. Kalau zaman dulu mengundi itu dengan begini nona tangannya, putar gini, tahu? Putar seret nanti siapa yang naik, gue sih, itu nggak boleh. Ini ayatnya coba dibaca, coba aja dibaca. Al-Maidah 90, betul apa? Betul atau tidak? Perbuatan siapa? Termasuk najis. Tapi khamar zatnya itu najis. Paham ya, ibu-ibu ya? Jangan dibalikinnya. Tapi kalau berbicara ujian umroh saya nggak bisa jawab karena harus detail dulu mekanismenya. Tidak boleh tidak detail. Baik, kita lanjut hari ini. Coba saya akan buka di bulan 3 ya. Kemarin saya janjikan kita berbicara apa? Tentang istinja. Kalau di dalam kitab Syarhul Manhaj Salikin itu bab istinja wa adabi wa qada'il hajat. Bab istinja wa adabi qada'il hajat dan adab dalam buang hajat. Ini dalam kitab Mazhab Hambali. Supaya kita adil ya. Sebenarnya ini kitab yang Kifatul Akhyar ini kalau saya baca semua nanti kita nggak nyampe nih pembahasan karena kita hanya sampai hari Sabtu kan. Ini sudah ya. Jadi makanya tidak apa namanya waktu kita nggak cukup. Kalau saya baca semua yang ada di kitab ini, maka saya akan memilih beberapa poin. Pertama ibu-ibu, kita memilih yang lebih urgent. Masalah istinja ini kan berarti buang air. Buang air ini kan urgent sekali. Bahkan sampai ada hadis Nabi SAW, mereka disiksa di kubur, ada Manon disiksa di kubur karena istinja, betul kan? Ya kan? Berarti istinja itu menjadikan ibadah yang lain di kubur. Ibu-ibu ngantuk? Sama kan? Dari saya benar dari sahur sampai sekarang belum istirahat. Sama kan? Jadi kalau jangan istirahat, adil apa enggak? Ya, jangan lupa baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Momennya yang bersandar ketok wis tiba-tiba turu. Ning isor meneh, ora ketok sing isor lho ning. Baik, jemaah, kita akan membahas dulu beberapa poin tentang istinja ya. Jadi ini kita menggunakan kitab ini. Saya izin karena saya perlu sampaikan kemarin. Syafi'i dan Hambali itu ketika diteliti madhab ini beda madhab sama tipis qalil. Perbedaan hanya tipis, nggak besar, nggak banyak, malah lebih cenderung mirip, cenderung banyak kesamaan antara Syafi'i dan Hambali. Jadi antara negeri Saudi dengan Indonesia itu mirip sebenarnya. Paham ya? Coba kalau jenengan pernah ke tanah suci, lihat wanita-wanitanya, mereka pakai abaya, pakai niqab kan? Ya kan? Pakai abaya walaupun nanti kalau sampai di Indonesia,
Bukan kayaknya mesti tinggal lurus. Iya kan saya kan nggak tahu ya, saya tahu dari teman-teman yang pernah lihat. Kalau saya kan nggak pernah namanya tapi yang timur ya. Kalau mereka ke Indonesia, ke Bali, ke Tamplis gitu lah, pakaian itu. Ya itu kan pilihan masing-masing. Tapi pakaian mereka itu bukan pakaian adatnya orang Arab loh. Karena kalau jadi atau pakaian adatnya orang Arab itu ya nggak ada yang berjilbab. Pakaian yang berlaku pakaian syar'i mereka itu. Jadi tipis. Dan saya sudah sampaikan kemarin di sini kan. Justru kalau di Indonesia ini, walaupun madhabnya Syafi'i, ketika masalah cadar pakainya apa? Kemarin madhabnya Hanafi. Dan saya memilih pendapat Imam Hanafi dalam masalah cadar, tidak wajib. Kalau saya memilihnya sunnah. Tapi kalau kita mau Syafi'i kanan, wajib pakai. Apalagi sekarang nggak usah pakai cadar, udah pakai cadar. Enak. Bahkan mas-mas aja keluar pakai cadar. Saya nggak pakai, saya masuk ke kantor kalau nggak pakai, tak buka. Udah selesai. Udah yang demi itu kan Pak Presiden. Nek saya, ini semua juga lumayan. Jadi ini izin saya ingin menyampaikan kenapa saya ulas itu. Karena ini ingin menyampaikan murid Imam Syafi'i Ahmad dan Hambali itu yang mirip. Karena di kitab ini masalah istinja itu tidak seruntut yang berada di kitab ini. Dan sebelum saya sampaikan ini ada lagi satu dalil yang akan menjadi jalan tengah. Ketika ada perbedaan pendapat di antara para ulama mazhab, maka kita kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Itu dalilnya surah An-Nisa ayat 59. Surah An-Nisa ayat berapa? 59. Wa qala ta'ala fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Itu kalau lembarnya itu lembar sebelah kanan, enggak ke bawah itu. Kalau ayat mulanya itu formulan ayatnya ya ayyuhalladzina amanu atii'u wa atii'ur rasul. Coba yang bawah mushaf bisa dibuka. Tapi kalimat ini kita bahas fa in tanaza'tum fi syai'in. Betul ya? Maka jikalau kamu menemukan satu perbedaan pendapat, farduhu, maka kembalikanlah dengan segera ilallah, kepada Allah. Maknanya kepada Allah adalah kepada Al-Quran, war Rasul, dan kepada Rasul. Maksudnya kepada hadis. Jadi kalau kita ini ada perbedaan pendapat, yang dimenangkan adalah kalam Allah dan kalam Nabi. Paham ya? Perkataan Allah dulu, baru perkataan Nabi. Artinya ketika ada hadis yang seakan-akan ulama, misalnya ulama menentukan satu perkara A. Ini Bapak Ibu saya aja berpikir. Misalnya ulama debatable masalah satu perkara. Contoh masalah istinja aja misalnya, contoh ya. Atau masalah sholat tentang membaca Al-Fatihah. Nanti udah debatable itu. Ulama membawanya dalilnya hadis. Yang satu dalilnya membawa dalil Quran. Kira-kira kalau Quran dan hadis lebih tinggi mana derajatnya? Dan sebenarnya nggak mungkin Quran dan hadis itu kontradiktif, itu nggak mungkin. Justru hadis Nabi SAW itu menjelaskan isinya Al-Quran. Paham maksud saya ya? Jadi kalau ada masalah, apalagi kalau ada ulama madhab, misalnya ada ulama, dia mengeluarkan hujjah atau ijtihad, nggak ada dalilnya, nggak ada Qurannya, nggak ada hadisnya. Berarti kita milih siapa? Ulama yang ada Al-Quran dan paham? Ya karena itu kan masalah ibadah. Kita udah sepakat kemarin, manusia yang paling sempurna dan benar ibadahnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Manusia yang paling tahu sosok ibadah siapa? Ahlul Bait dan para sahabat. Maka Ahlus Sunnah itu sebenarnya kita paling cinta dengan Ahlul Bait. Kalau Syi'i itu bohong dia cinta dengan Ahlul Bait. Tahu Syiah? Bohong dia itu. Takiyah dia, bohong, dusta. Kalau dia cinta dengan Ahlul Bait, harusnya dia beriman kepada Al-Quran. Paham ya? Jadi kenapa harus saya sampaikan ini? Jikalau kita menemukan satu perbedaan pendapat, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jikalau kamu betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhirat. Jadi seperti itu. Baik. Sekarang kita masuk babul istinja wa adabi qada'il hajah. Bab istinja serta adab-adab ketika kita ada keperluan hajat. Yastahabbu idza dakhala al-khulat
Berikut ini kita akan dikasih tahu beberapa adab, yakni yustahab wa yustahabu idza dakhala al-khula'a idza dakhala khula'. Berikut ini adalah tata cara ketika masuk ke dalam toilet atau kamar mandi. Al-awwal, yang pertama adalah ayyuqaddima rijlihi al-yusri. Rijli al-yusra, memulai kaki yang kiri untuk masuk ke kamar. Memulailah dengan kaki yang, berarti kaki kanannya ditinggal apa diikuti? Kaki kanan. Masuk kamar mandi kaki kiri atau kaki kanan? Kaki kanannya? Loh, saya kan nggak bertanya yang mana duluan, perhatikan kalimatnya. Masuk kamar mandi kaki kiri atau kaki kanan? Dua-duanya. Tapi lebih dahulu cobalah fokus. Kurang oksigen. Kan saya pertanyaannya apa tadi? Masuk kamar mandi kaki kiri atau kaki kanan? Nah, sering sekali saya nanya itu pasti kaki kiri, kaki kanan tinggal dua-duanya, gitu ya. Yang didahulukan kaki. Hadisnya adalah jelas ini, hadisnya jelas. Hadisnya nanti dalam kitab Bukhari Muslim ya, ini banyak. Bukan kita dari kitab dari hadis riwayat Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dan seterusnya. Yang kedua, asaniyah wa yaqulu bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Lalu yang kedua, membaca bismillah dan membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jadi ada bismillahnya. Kalau nggak baca bismillah juga nggak apa-apa. Kenapa ada bismillah di awal? Karena nanti sekalian kita ini punya hajat berwudu, punya hajat mandi junub atau mandi yang lain. Karena memang nggak boleh baca bismillah di kamar mandi. Apalagi mungkin kebiasaan ibu-ibu dulu kan diajari gitu tuh dari SD, dari SMP, baca niat wudu, niat mandi, nawaitul wudu di kamar mandi, betul nggak? Betul nggak? Masuk kamar mandi langsung nawaitul wudu sudah, gitu kan? Dirafin hadas al-asghar, bari anjami fadlan bi fadlillah ta'ala, kan gitu. Bacanya di kamar mandi nyebut nama Allah, boleh kan? Nah, salah. Betul, benar kata gitu kan, pernah gitu kan? Nawaitul wudu dan seterusnya. Dibaca di dalam, tak boleh. Maka masuk kamar mandi dulu dikasih tahu adabnya, baca bismillah dulu, baru baca doa Allahumma inni a'udzubika, wahai Allah sesungguhnya aku berlindung hanya kepada Engkau minal khubuthi, dari setan laki-laki, wal khaba'ith, dan setan perempuan. Berarti di kamar mandi itu ada setan laki-laki dan setan yang nggak baca doa bismillah dan seterusnya, nanti terkena hadis berikut ini. Barang siapa yang melepaskan pakaiannya tidak menyebut asma Allah, maka jin akan mengintir dirinya. Jangan malah bersikap seperti ini. Orang popo kan rakyat toh. Apa dibeli jin? Astagfirullahaladzim. Nek wedok dari sini jin lanang, hati-hati dengan. Paham ini? Nanti beneran ini bahaya loh ini. Nanti dia rasa cinta sama pasangan yang berguna, itu setan. Kalau udah jin, setan dalam jin itu nempel dalam hati manusia, berbiasa nanti sampai kayak gitu. Paham ini, hati-hati. Jadi masuk kamar mandi baca bismillah atau Allahumma ini, minimal Allahumma ini aku berikan dalam. Jangan baca Allah bismillah Allahumma Tuhan. Salah tempat. Paham ya? Ya, maka hati-hati yang buka baju, melepas pakaian, baik di kamar mandi atau di kamarnya, baca doa. Ingat, apalagi di kamar mandi ada setan wanita dan setan. Balisan ini nanti diurutan dulu ya, nanti saya jelaskan tambahan. Balisan yang ketiga, wa idza kharaja minhu qaddama rijlihi al-yumna. Qaddamu rijlihi al-yumna. Apabila kita keluar dari kamar mandi, dahulukan kaki yang, kalau yang tadi kaki kiri kaki kanan itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu taala, qalat, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'ajjibun
timani fi tuna'ilihi wa turjulihi wa turjilihi wa tuhilihi fi sya'ni kullihi. Itulah. Ya, itu hadisnya ya. Yang diriwayatkan siapa? Buddha. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang keempat, itu kan mau keluar ya. Wa qala, dan seraya berkata ghufranaka. Atau komplitnya alhamdulillahilladzi adhaba 'anil ada wa. Apa artinya? Pak ghufranaka itu maknanya apa itu? Ampun. Nah, artinya ampunanmu ya Allah. Bukan ampun. Kalau ampunnya aku ya Allah itu kan tidak diterjemahkan dalam bahasa yang baik dan supaya untuk dramatisir gitu. Sebenarnya kalau ghufranaka itu maknanya adalah ampunanmu ya Allah. Maksudnya kita mohon ampunan buat diri. Baru kita baca doa alhamdulillahilladzi, segala puji yang milik Allah, alladzi adhaba, yang telah menghilangkan ani daripadaku al-adha, keburukan, wa afani, dan keselamatan. Berarti kalau buang air sebenarnya itu kita menghilangkan apa? Penyakit, betul soalnya. Tapi kalau sering kita mau mandi, penyakitan. Pas beser gitu ya, harus segera. Tapi ada kan ibu-ibu itu kalau pas lagi afwan ya, pas beser atau pas diare itu ada yang sengaja loh, diare 2 hari. Apa surveinya kenapa? Supaya turun bobot badan. Ya memang ada loh orang kayak gini. Kalau pulang kan lumayan 3 kilo. Mikirin berat badan ini, cairannya entek tapi terus dia minum obat, minum air putih yang banyak. Ya, paham ya? Berarti kalau ketika doa alhamdulillah jadi segala puji yang milik Allah, alladzi yang telah adhaba, menghilangkan ani daripada diriku, al-adha, segala keburukan, wa afani, dan memberikan kita kesehatan dan keselamatan. Kemudian wa yata'ammadu fi julusi ala rijlihi al-yusra wa yansabu al-yumna. Jadi yang kelima ini ibu-ibu, yang kelima, yang keempat, yang kelima ya. Kelima toh? Yang kelima ini sebenarnya kalau saya lihat ya, ini dalil dari sahabat Salamah bin Malik. Alimna Rasulullah SAW bila qala ahdana al-ula ay ahmad ala yusra wa yasabu yumna. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya At-Talkhis. Ini hadis ini walaupun dhaif ya ibu-ibu. Ya ini apa tentang tata cara buang air. Saya baca dulu dalilnya, nanti akan saya kasih prakteknya. Ibu-ibu ini juga mas-mas juga baca, nanti sampaikan ke bapak-bapak yang suaminya di rumah dan anak lanangnya ibu-ibu ya. Itu ya, paham nggak ini? Apa yang dimaksud paham? Ini penting soalnya, ini toilet training bahasanya. Toilet training. Nah di sini di poin kelima ini dikasih tahu tata cara buang air. Sebenarnya tata cara buang air kecil dan besar. Dikatakan walaupun hadisnya dhaif dari sahabat Salamah bin Malik, kemudian dikeluarkan oleh Imam Baihaqi. Hadis ini dhaif, diakui Syafi'i dan Hambali. Syafi'i juga menggunakan hadis ini. Jadi sebenarnya buang air kecil itu, buang air kecil ya umumnya, itu kaki kanan dinaikin, ditekan ke perut, kaki kirinya begini. Tapi perempuan sama sebenarnya, tapi kan nggak mungkin apalagi yang berat badannya itu. Paham ya? Maksudnya nggak kuat, mau kadang dodok ya nggak kuat loh. Tapi kalau normatifnya ya begini. Nah ini kenapa ditekan gini? Pernah saya coba ketika begini, itu memang maaf kalau kita buang air kecil itu ngefek sekali. Sehingga nanti ada madi, ingat wadi kan? Kenapa kita bahas ini pelan-pelan? Karena untuk mengeluarkan madi. Dan ini ketika buang air, ketika begini saya katakan begini, ya, itu memang membantu. Kenapa bukan perut kiri ya? Mungkin kotoran kita di sebelah kanan sih yang beruntung. Kenapa sedikit? Usus besar di kanan ya? Iya, usus besar di kanan. Usus saya besar semua ya. Ya, di sini kita ditekan begini. Walaupun ini dhaif hadisnya, tetapi logis. Ya. Tapi kayak tau ini 5 menit, jarang berarti. Makanya maaf ya di rumah saya
Itu toiletnya ada dua, toilet duduk sama jongkok. Saya lebih suka jongkok karena lebih cepat tuntas. Tapi kalau udah batin kayaknya nggak bisa. Batin itu udah saatnya duduk ya, betul ya? Betul ya? Oh, yang muda aja duduk, yang muda aja nilainya duduk. Apalagi ibu yang hamil itu yang sudah mau HPL itu berat. Kalau misalnya modelnya jongkok kan kasihan. Paham ya maksud saya? Takut brojol teman. Paham maksud saya kan? Jadi sebenarnya sunahnya demikian. Walaupun hadis ini dhaif, bahwa hadis dhaif, hadis ini dhaif karena ada ulama bernama Al-Hazimi la na'lamu fil babi ghairi. Kami tidak mengetahui dari bab selain ini. Bab ini selain ini. Wa fi isnadihi min man la ya'rif. Karena sanad ini tidak ada yang mengenalnya. Walaupun demikian intinya jongkok. Karena dia dibandingkan dengan hadis yang lain Nabi itu kalau dia angkat itu jongkok. Mau air kecil itu Nabi itu jongkok. Nah ini saya akan praktekkan nanti di sini. Tapi nggak pipis beneran ya. Tak contohkan tenang. Itu jongkok. Walaupun ada satu riwayat saya pernah baca Nabi juga pernah buang air kecil itu berdiri. Tapi berdirinya itu karena tempatnya darurat. Paham ya? Paham ya? Dan itu banyak tuh dalam kitab Bulughul Maram. Seingat saya itu ada hadis. Semuanya dari sahabat Anas bin Malik. Karena sahabat Anas bin Malik itu adalah khadimnya Rasulullah, pelayannya Rasulullah SAW dari usia 10 tahun. Yang mengurusi urusan ke belakangnya Rasul, urusan toilet, urusannya Dauratul Miyah. Dauratul Miyah itu maksudnya tempat kita buang hajat atau toilet. Nah, paham ya ibu-ibu ya? Paham gak sih maksud saya? Apa? Pahamnya apa? Apa? Pahamnya apa? Kondisi Nabi mau air kecil dong, apalagi perempuan. Sebenarnya jongkok. Nah kalau duduk itu kan ala-ala barat sebenarnya. Zaman dulu kono. Coba tanya yang di ada nggak yang di? Ada atau yang di? Orang tahun berapa mulainya? Tahun 80 atau 90? Yang duduk 80 ya? Hah? 80 sudah kan? Berarti mau bukti. Nah ini 80 belum ada ya? 90 itu berarti yang sudah berkemampuan ya. Karena kalau di Medan tempat saya namanya toilet itu pasti di belakang rumah. Rumah zaman dulu kan gitu. Rumah zaman ini nggak apa-apa tak taruh sini ya. Rumah zaman dulu itu kan tangga terus pas untuk buang hajat besarnya itu kan taruh paling belakang. Betul nggak sih? Kalau sekarang itu kalau saya benar saya di sentrum rumah itu toilet saya taruh walaupun di kamar tapi toilet itu saya taruh paling belakang. Bicaranya itu desainnya sendiri. Nggak bisa itu ya karena itu awal kita salah jenengan aku ngomong jenengan ya. Terus kemudian ya jemaah jadi saya akan jelaskan ya dari awal runtutannya itu gini. Kalau mau masuk kamar mandi kita itu ini laki dulu ya, laki dulu baru perempuan. Ini tak ringkas. Jadi kalau masuk kamar mandi baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kaki kiri dulu, kaki kanan. Nah ini mau toilet rumah atau toilet umum sama, guyur dulu. Karena kita nggak tahu, pasti pakai anak kita ini bisa dari ngaji siapa, betul nggak? Apalagi toilet duduk. Kalau duduk itu kadang mbak itu guyur sih, bisa jadi ada ngaji saya tinggal di situ loh, di bukuannya itu. Makanya kalau jenengan asal duduk, nempel aja di pakaian wassalam. Paham ya? Ketika ini misalnya nih kita berbicara laki-laki pakai celana. Ya, kalau saya pakai celana itu dibuka, dilepas celana. Ini kita jongkok ya, kita jongkok. Dilepas celana. Karena sunnah Nabi SAW dan lebih tuntas. Nah, maka ketika masuk kamar mandi itu, nanti ini ibu juga. Ketika sudah dikuyur, dia udah tinggal jongkok. Misalnya ya toiletnya itu lubangnya di sini. Kan kakinya nggak ada sana biasanya, paham ya? Nah, kalau laki-laki dibalik ya begini. Berarti ketika dia buang air itu ke lubang airnya itu pak. Itu sudah saya bertahun-tahun saya tes itu tidak akan muncrat. Tapi kalau dia kondisi normal, pasti kan muncrat jangan. Paham nggak?
Paham? Kalau ibu-ibu kondisi jongkok, mau ditaruh yang mana? Posisi begini atau posisi begini? Nah, saya mau nanya ini, ibu nggak usah malu-malu, bicara ibu. Hah? Dibalik kan? Ini kan jongkok kan? Ini duduk. Ya oke baik. Anggap aja ini sama menanam. Ini misalnya lubangnya segini, ya toh. Ini ngadap yang biasa begini. Baik. Kalau laki-laki kudunya yang ini, paham ya? Karena kan dia ada lubangnya. Paham? Ini sampaikan sama anak-anak itu penting loh ya. Ya. Kalau ibu-ibu bagus begini atau sebaliknya? Di sini, muncrat ibu. Ini berarti. Ya soalnya ada toilet yang di hotel-hotel zaman dulu. Toilet jongkoknya itu malah begini loh. Khusus buang air kecil. Kan ada yang jongkok yang duduk itu nggak ada gini ya. Dengan perempuan ya. Saya nggak tahu. Dari dulu sampai sekarang susah ngomongnya. Boleh noel ya. Nah itu kan dia duduknya begini itu. Nah kalau ini laki-laki dulu. Jadi posisinya yang begini. Nah ketika dia buang air kecil begini, ya, diperhatikan harus tuntas. Maka ada hadis dhaif dua. Yang pertama itu dalam kitab Bulughul Maram. Walaupun di sini tolak ya dhaif, itu laki-laki atau perempuan ketika buang air itu tersesat itu di dalam 3 bulan. Paham ya? Dan ini sebelum dilakukan ini saya sarankan kalau di toilet umum kalau kamar mandi dihidupkan khususnya laki perempuan. Wong saya aja kalau masuk kamar mandi itu ada tak hidupkan. Kenapa? Karena suara di dalam Allah. Kalau ini malah nggak diterima, malah ngomong-ngomong bunyi plung, kan? Kemproy ini. Astagfirullahaladzim. Dia dihidupkan toh kerannya toh. Paham ya ibu ya? Kalau misalnya saya di rumah ini aja kalau ke kamar mandi itu kerannya tak hidupin itu, walaupun nggak ada orang, itu supaya aurat di kamar mandi itu tidak terdengarnya di luar. Apalagi di sebelah-sebelahan. Tuh kalau lagi pas haji itu, repot kan itu kalau di reguler. Dia jongkok semua, kecuali di hotelnya ya. Kalau di hotel bintang 5 atau bintang 4 itu pasti ada duduknya. Tapi kalau semua di masjid pasti jongkok. Pasti jongkok. Nah, paham ya? Jadi sampai mana tadi? Kerannya dihidupkan, lalu kemudian dia buang air. Ketika tuntas, ingat dem. Dan ada lagi dalil karena ketika saya sampaikan ini di teman-teman kedokteran murid saya spesialis bedah, khususnya urologi bagian kemaluan. Ketika saya katakan demikian dan pakai hadis yang kedua, ada ulama mengatakan mati di kemaluan laki-laki, diurut. Terus dok gimana dokter? Logis Pak Ustadz katanya. Karena ketika manusia buang air kecil, sebenarnya itu masih ada tersisa di farjinya itu masih tersisa. Paham? Masih ada sisa. Maka dengan derum bisa jadi membantu keluar atau diurut bagian depannya. Ini sampaikan ke suami loh. Karena biasanya laki ya, ketika dia buang air, dia biasanya cuma diistinjak itu dibiarin gitu toh. Itu pengalaman, itu nanti masih ada 1 tetes, 2 tetes yang masih keluar. Itu najis. Itu namanya wadi. Bisa jadi wadi, bisa jadi sisa air kecil tadi. Kalau warnanya tidak bening berarti dia apa? Kencing. Kalau dia bening berarti wadi. Najis kedua-dua. Makanya harus diurut. Nah, mungkin kalau di kamar mandi benar tuh nggak cepat-cepat, makanya kadang bingung saya. Ono wedok masuk kamar mandi itu sebentar banget. Piye? Lanang saya aja tuh nggak cepat bujurnya. Karena masalah najis ini, nggak main-main. Paham nggak ini ibu? Paham ya? Setelah sudah buang air itu, jangan ngebiur sih kalau itu oleh jongkok ya. Kalau duduk tinggal seret benar. Ya, yang berdiri jongkok, yang duduk yang kalau duduk atau nanti berdiri nanti dulu. Ini tata cara yang jongkok dulu gitu ya. Baru diguyur. Ini kamu lagi misalnya, diguyur. Diguyur kalau bisa. Bukan ambil tisu. Nono air kok. Kan nggak bisa. Paham ini? Wong kan kalau nggak ketemu air malah bawa batu. Nono air kalau kan nggak boleh pakai batu kalau ada air. Betul nggak? Paham? Jadi kemana-mana kemana-mana kalau susah air bawa
Batu aktif, batu bata, kasar. Batunya saya mau kasar, bulangan mau ikut namanya batu ya, kan batu itu bukan 1, 2, 3. Kenapa batu mbak? Ketawa lucu. Biasa aja. Di ilmu aku tidak malu. Biasa aja. Ibu-ibu udah paham lah, anak-anaknya yang punya kemaluan biasa aja. Ya. Jadi ini harusnya diguyur. Nek saya diguyur diguyur. Kalau memang nggak bisa, ya kalau ini jangan pakai tangan kanan ya. Nah, misalnya ini kemaluan. Misalnya tamunya kayak begini, Pak. Nanti gini lagi dibuang, ambil lagi ini. Kang, dengan tangan kiri, bukan tangan kanan. Kami, ini buat laki-laki. Setelah itu selesai diguyur keluar. Dan sekarang model berdiri. Kalau model berdiri buat laki-laki, saya sarankan kalau dia pakai celana saya kan segini. Ini dilipat karena saya pernah tes, ya, betul-betul saya tes. Misalnya itu toilet jongkok, itu lipat, wongkoh lipat. Nah, suami jenengan, anak-anak juga Astagfirullahaladzim. Gak boleh gitu jamaah itu. Kalau bisa dilepas celananya, kalau enggak celananya dilipat sampai di atas dengkul. Kan? Ini sampai dengkul ini kamu kan ini najis loh ini. Nah, baru ketika baru dia kebiur, dia keluarkan sor kayak tadi. Entah itu di toilet jongkok atau toilet duduk. Gitu caranya. Makanya kalau lama ya ini kayak gini, kita menjaga najis dulu, nggak main-main loh ini. Paham ini, ibu? Paham kayak gini mbak? Buat siapa laki dan laki-laki dewasa atau anak kecil itu diajar itu tanggung jawab jenengan. Tak kita punya anak laki, terus disampaikan itu. Jangan sampai sebenarnya ya, tak kasih tahu. Ini tugasnya suami jenengan menyampaikan pada anak. Itu kan tugasnya suami mengajarkan pada istri. Bukan tugasnya Salahuddin. Sebenarnya karena suaminya itu belum paham ilmu, makanya nuntut ilmu. Nah, kalau suami yang baik itu jangan melarang suami istrinya ngaji. Ini ngaji Wahabi. Nama saya Salahuddin bukan Wahabi. Kitabnya ulama juga Syafi'i dan Ahmad kalau dibilang Wahabi sopo di Wahabi. Saya tamatan putri, apa guru saya kiai saya putri yang meranggen. Kalau sangat nabiin saya dapat. Kurang apa? Karena Qurannya nanti kiai saya itu Ustaz saya sampai Bayarwani Kudus. Kalau barisan nabiin saya dapat jalur. Kalau Madinah saya pernah belajar dengan para masyayikh yang ada di Madinah. Ya blend jadi Syafi'i dan Ahmad. Paham ini? Bukan Wahabi. Namun Salahuddin. Paham ya, harusnya suami jenengan terima kasih, harus suami jenengan itu ngajarkan ini. Paham ini ya ibu ya. Terus kemudian ini buat laki-laki udah selesai ya. Tinggal tadi dibersihkan juga sama, diguyur kalau bisa diguyur. Maka ketika diguyur celananya diangkat. Ketika guyuran air ke kemaluan itu kan nanti kan turun bersama sisa najisnya. Paham ya? Turun toh, sehingga nanti muncul ke kaki. Kalau celananya nggak dilipat atau dibuka, itu pasti kan muncul kaki ke celana. Paham maksudnya? Nah kalau saya pakai jubah biasanya ini saya ikat sampai di sini. Kayak naikin ini. Paham jubahnya sengaja saya pakai jubah biar jangan paham. Ini sampai di sini. Paham gitu? Nah, yang perempuan itu lebih jelimet lagi. Hati-hati semua. Nah ini nggak main-main perkara ini. Maka ketika wanita masuk kamar mandi di rumahnya gampang cuma pakai dasar top, ya kan? Apalagi yang punya kompor. Tapi di tempat umum jangan sembarangan mau toilet jongkok atau toilet duduk. Ingat tadi diguyur sih, entah lantainya, entah toilet jongkoknya, entah toilet duduknya. Paham ini? Kemudian ibu itu yang pakai jubah itu diangkat, dilipat sampai di pinggang. Paham? Dilipat sampai di atas pinggang. Ujung cuman ini tok. Nah ini kalau jalan toilet duduk nih, misalnya toilet duduk ini semua. Iki muncrat kena pakaian jenengan bawa buat sholat. Sah sholat. Ini diangkat begini, paham? Dan celananya yang celana jenengan di dalam itu loh jangan. Oh dia cuma mau pitok nenek pitok, dia dibuka, dicopot, satu disobek. Paham ini? Kali ini najis loh. Ibu mau semalam masalah ini kita nih. Jenengan murid saya kalau mau ibu dalam Islam, dia kan juga anak kan ibu, jadi biasa aja. Ya paham ya? Musuh malu Ustaz, malu nanti nggak tinggal.
Paham ini? Ya, ini sebenarnya kada ada yang ngerti. Kalau saya ngajar tuh 6 orang itu akhwat tuh usia saya semua. Nggak ada yang malu-malu. Ustadz gue saya malu aja. Tapi aku nggak tahu malu kalau besar. Paham ya ibu-ibu ya? Jadi kalau itu diangkat jubahnya, ingat. Apalagi yang pakai rok. Kenapa bu? Paham ya? Diangkatnya, ingat ini jubahnya diangkat, celananya dibuka, dilepaskan bisa. Bersusu Ustaz, gimana Ustaz? Nah kalau memang ada bersusu pasti kena muncratan najis. Apalagi maaf, jangan pas kebelet-kebeletnya, volume air kencing itu banyak, pasti kemana-mana tuh muncrat itu. Ya kan? Lepas, enak. Tapi nih pakaian ini najis kabeh, jangan bawa buat sholat. Kalau jenengan jilbabnya panjang gitu toh, masalah mah kita harus jenengan ya. Gimana cara jenengan paham lagi gini? Kalau jilbabnya kan begini kan bisa, betul kan? Ya kan? Istri saya itu tidak diangkat gitu. Kenapa saya ini? Pentingnya yang pengennya sudah nikah, yang belum nikah nggak bisa. Paham ya? Jilbabnya diginiin, ya kan? Mau diginiin, mau dilipat, tapi jangan tutup wajahnya. Ya. Paham maksud saya? Ini diangkat supaya nggak kena. Paham ini? Tapi ingat perempuan juga sama, tapi masuk lagi di apa namanya kerannya kan. Ingat di dalam, kalau bisa di dalam, karena kita berusaha semua sisa air tadi keluar. Aku nggak usah kenceng-kenceng. Itu benar kata murid saya spesialis urologi itu membantu sisa air kencing tadi, baik laki atau perempuan. Yang enak itu perempuan sebenarnya aja. Karena dia tidak, maaf ya, kalau laki-laki itu kan proses ketika keluar itu masih ada sisa nanti di sini nih. Nah, kalau perempuan kan lost goal saja nih, dikali, wes betul saja nih, paham? Ya paham ya. Makanya ketika ini berat, makanya sampai ada ulama mensunah, bukan mensunah kali, menganjurkan. Kenapa sampai diukur? Supaya membantu sisa air kencing keluar. Pemainnya sudah nahan kebelet pipis mau. Biasanya itu nggak tuntas zaman. Dia udah pakai celananya keluar lagi. Nek lanang ya. Ini uspada nggak bisa nyampaikan masalah ini. Paham? Karena dia nggak pernah pengalaman. Nek lanang bisa nyampaikan tentang dirinya, bisa nyampaikan tentang masalah bujurnya. Paham ini? Begitu. Nggak usah walaupun saya nggak melarang ibu mau ngaji sama ustadzah itu silakan. Walaupun saya sebenarnya saya juga kembali wajah saya. Izin saja. Tapi kalau nggak saya sampaikan, sebenarnya nggak akan paham training. Paham? Ya. Setelah sudah begitu ingat diguyur sudah. Baru jangan langsung keluar, celana ini dipakai. Oh iya, toh masuk kalau pakai kembali lagi baru baca doa. Ini kamar mandi sudah kan diguyur dan dipastikan bersih supaya apa? Pengguna kamar mandi berikutnya sudah dipastikan tidak. Paham ya semua. Dan kenapa tadi keran itu dihidupin? Karena nanti air juga itu terisi lagi. Kadang-kadang ada orang yang cuek kok, betul apa tidak? Oh sombong kan? Kalau kita memberi kemudahan orang, apa kata Nabi SAW? Barang saya memberikan satu kemudahan bagi seorang Muslim, Allah akan memberikan kemudahan di akhirat. Hadisnya Sahih Muslim. Ini sudah jadi amal ibadah. Keluar baca doa. Baca doa setelah keluar. Kaki kanan pakai kaki kiri. Dua. Kan saya nggak bilang mana yang duluan. Yang duluan kaki. Gufronaka alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa atau gufronaka aja disebut gufronaka sudah. Ustaz kalau masuk kamar mandi lagi baca doa lagi. Paham ini ya? Ibu-ibu paham? Penting nggak kira-kira ini? Sangat penting. Nggak main-main ini. Ya nggak apa-apa. Baca ya. Ya sudah lah. Dalam hati Bismillah gitu aja. Gak usah pakai Allah minyak lebih muslimul lagi yang jadi udah Bismillah aja gitu. Dalam hati ya. Kalau namanya lupa. Oh iya, saya lupa tadi ya. Yang laki kan berdiri. Kalau perempuan berdiri itu nggak usah. Ya ini kan maaf ya. Tapi logis, pertanyaan ini sangat realistis. Kalau sudah kebelet, wedok ya nem, ya toh.
Gak ada, apalagi toilet duduk toh. Rata-rata kalau duduk toh, dia itu kan, ya saya nggak bicara ukuran kemana-mananya ya. Tapi memang ini akan terjadi ketika sudah kebelet banget. Itu nggak bisa seperti SOP kalau yang mau, betul nggak? Standar profesional prosedur. Nggak bisa kayak gini tadi. Terus gimana Ustaz? Selama Anda itu di luar dari tabiat sebenarnya. Kecuali memang ya, kalau pas nanti kan untuk dewi itu, enggak utang buru-burunya buang air kecil. Ya bagi kalau yang susah ya gini ya. Saya ingin sampaikan begini. Ini kalau terjadi di tanah suci, tidak sedikit kaum muslim itu malah mendolimi orang lain, atau dia tiba-tiba kencing di situ. Makanya butuhnya jenengan nanti kalau mau ke tanah suci itu ada yang sendiri. Ada namanya Niki Safar. Niki Safar inilah nanti yang akan mendengar. Soalnya nanti kalau di tanah suci itu kebiasaan kita di sini itu nanti ya bisa ditutupi di sana. Ya ini kembali ke pertanyaan jenengan. Nanti ini kalau di Indonesia mesti penting. Kalau ekonomi nanti bisa bayangkan itu lah. Kenapa saya berikan tanah suci? Bisa jadi dia sudah kebelet banget. Udah nggak sempat, wah sudah gimana? Ya dipastikan selama itu tidak ngajisin kemana-mana. Tapi saya dukung surat itu. Ini logika saya ya. Maaf ya, ini kita ilmu ya. Kan kamu wanita kan begini, kalau laki-laki itu begini. Dia bisa diarahkan kalau kamu laki-laki. Kalau perempuan gimana ngarahkannya? Ya kan? Pak ini kan ilmu ya. Kalau kamu laki-laki jelas bisa diarahkan ke sini, ke sana, ke sana. Nah kalau perempuan cuma begini, semua malu. Nah kalau ini gimana mengarahkan? Jadi kan berdiri, paham ini? Ketika lo coba aja dulu. Muncrat apalagi pas fullnya volume air kencing. Ini makanya ketika ini pastikan pakaiannya nggak kena, dan ketika itu toiletnya toilet duduk diguyur tenang, jadi tinggal sendiri. Biasanya itu yang bikin bau itu bukan klosetnya, tetapi air kencing yang berada di sekitarnya. Betul apa tidak? Itu yang bikin bau. Makanya ketika guyur, bukannya yang diguyur itu toilet klosetnya, tetapi sekitar itu diguyur. Karena itu najis gitu. Logis kan? Realistis kan? Ya kalau sudah terpaksa nggak apa-apa, namanya darurat. Tapi kalau bisa, akhirnya malah nggak ada itu cuma kita. Ya, paham ya Pak ya? Jadi kalau misalnya jenengan darurat ya nggak apa-apa. Nah ini yang PR berat tadi kalau misalnya di hotel bintang 5 atau di atas bintang 5, misalnya di Tangerang. Di Tangerang Hotel itu kan di atasnya up 5 star sih. Karena diundang pekan buka suruh nginep semalam di memang beda banget. Memang beda banget. Saking gitu nih ya, mau buang air kecil mumet. Tapi kalau nggak ngerti coba, airnya kan nggak ada. Kan toiletnya kan toilet kering. Betul apa tidak? Nggak ada toilet. Betul apa tidak? Nah ini tak siasatin, tak kasih tahu juga. Nah, tak kasih tahu ilmunya ya. Anggap ini toilet duduk, ya. Kan sebenarnya ada tombol di sini untuk ngeluarin. Paham? Kalau untuk mbak-mbak enak. Nah, buat bapak-bapak yang jangan pikirkan jangan hanya jenengan, suami jenengan, anak lanang jenengan, cucu lanang jenengan itu loh berarti, ini kan repot ini. Nah kalau nggak ada air dia pakai tisu, ya kan? Gimana sih mau ada air kok? Kalau saya, ini kan misalnya toiletnya kayak gini, kan kalau di Burger King kan serot dong. Pernah tuh, pertama sekali kena, corek bahasa gitu. Ya kan namanya mencoba. Tiba-tiba dikasih ide sama Allah, corek gitu. Caranya begini, wah, paham? Dibilas kemana-mana. Untuk lagi, dibilas sampai 3 kali. Begitu. Tisu terakhir, tisu untuk ngurangin, bukan untuk ngilangin najis. Mana ada tisu ngilangin najis? Ngilangin najis itu cuma batu sama air. Mosok kemudian maaf kamu lanang ditempelin tembok, ini batu Ustaz.
batunya bukan batu tembok kuwi, Mas. Ini kan yang nggak benar. Paham ini? Ya kan? Paham? Ya kalau itu kan tinggal dia duduk, disetelkan itu, ya kan? Tapi ada yang hanya dengan tisu doang. Itu nggak bukan najis, hidupin seret. Dia nggak ngerti, bingung lagi coba jangan kalau nggak ngerti. Benar nggak? Pernah nggak? Pernah kan? Ngerti. Tisu tak ini. Nah kemarin kita udah bahas kalau tisu basah, ya kan? Kemarin kan tisu basah itu ada parfumnya, itu nggak bisa sebagai alat membersihkan najis. Paham nggak sih ini? Paham nggak? Dan dalilnya tentang masalah najis dengan air kan jelas. Dengan jangan bisik-bisik tetangga. Bicara apa sih masalah hotel? Nanti aja. Saya biar ustaz dulu. Main mulai sih oke. Pulang gimana? Nah, ibu-ibu, dia jangan ketahui ya, karena ini masalah kekinian, ini fikul wakil yang tidak ada di zaman dulu. Paham ya? Kalau zaman Nabi ketika Madinah itu kering, gak ada air, maka Nabi bawa batu. Nah sementara di toilet itu di luar di wastafel itu ada air. Dulu setiap saya kamar mandi karena ketemu misalnya di rumah sakit Pandana, rumah sakit Hermina Pandanaran, itu kan toiletnya juga dulu nggak ada yang pakai soal reguler, setahu saya ya dulu gitu kan. Makanya sih, bawa botol airnya, ngisi dulu. Iya kalau pas nggak kebelet banget. Kalau pas kebelet banget, sudah tanya kan. Repotnya jadi wong mana? Kalau ngerti syarat itu, kalau ngerti syarat itu kalau ngerti tisu digini itu nggak bisa. Apalagi di tanah suci coba. Bayangkan coba ini kan efeknya panjang, efek dominonya kalau salah istinja, salah apa? Paham ya? Paham ya? Yang disampaikan itu bagi ibu yang belajar sampaikan sama suaminya, sampaikan sama anak, sampaikan sama putunya. Tapi jangan di sini deh, duduk. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala kasih tahu baik-baik, pelan-pelan. Ya ibu ya. Penting nggak ini? Kemudian ibu-ibu, ada juga larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tidak bolehnya kita buang air kecil itu menghadap kiblat atau mengunjungi kiblat. Ya, Nabi mengatakan idza ataitumul ghaibah fala tastaqbilul qiblata bi ghaibin wala qaulin wala tastadbiruha walakin syarriqu aw gharribu muttafaqun alaihi. Hadis disesuaikan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi berkata, apabila kalian mendatangi al-ghaib, toilet atau tempat buang hajat, fala tastaqbilul qiblah, maka jangan kamu menghadapkan dirimu ke kiblat. Bi ghaiti, ya, ketika kamu berada di dalam kamar mandi, wala qaulin, untuk kamu buang air kecil atau buang air besar. Wala tastadbiruha, dan juga kamu jangan memunggunginya. Wala sarfiku aw gharribu, atau kamu ya kalau bisa ya di antara kiblat itu. Yang susah itu kalau penduduk Madinah itu masih di sini Bu Ibu. Kalau Madinah, kota Madinah Nabawi ya, Allah semoga bilangi tempat berkah dari dua kota suci. Itu Madinah itu kiblatnya kan menghadap selatan, karena Madinah itu orang kota yang berada di utaranya Mekah, maka kiblatnya menghadap selatan. Dan bisa dipastikan toilet di sana nggak mungkin menghadap selatan atau utara, berarti barat dan timur, atau tenggara dan tenggara selatan, barat daya, ya. Pokoknya menyelisih antara selatan dan utara. Lah kalau ini betul, karena kita menghadap kiblatnya itu ke arah barat, geser dikit ke kanan, ya. Maka kalau misalnya toilet, misalnya sana kiblat, kiblat mana? Sana masih misalnya kiblatnya sana, toilet yang benar ya begini, menghadap sana atau menghadap ke sana. Nah, kalau ternyata kita tahu itu menghadapnya ke sana, ya cara buang air kecil kita yang digini sedikit. Misalnya kiblatnya sana atau sana. Ya misalnya toilet duduk, tinggal gini sedikit. Apalagi pas mau kan tetap bisa. Paham ya? Tinggal gini dikit supaya kamu nyelisihi. Paham? Karena ada larangan Nabi SAW. Tapi kalau nggak tahu Ustaz, ya sudah, kalau nggak tahu gimana lagi?
Paham ini? Sampai di sini pahamkah? Baik, ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan Pak. Bagaimana dengan kondisi ketika kamar mandi itu justru atau di depan kiblat itu tanpa arahnya kita paham, tapi kondisi itu sudah ada. Ya kalau bisa direnov. Kalau posisinya dia Gak masalah arah kamar mandinya ke kiblat, gak masalah. Yang penting pas toiletnya itu, klosetnya itu yang diubah di dalamnya. Jangan masalah pintu kamar mandi kan gak masalah kiblat. Yang penting apa? Klosetnya. Posisi kamar mandi bebas, klosetnya ini yang jadi masalah. Paham kan? Ini klosetnya jangan menghadap ke arah kiblat atau menghubungi kiblat, karena memang ini ada dalilnya. Ini sepakat Syafi'i dan Hambali, maka jumhur ulama sepakat ini masalah ini. Itu Mbak, gimana Mbak? Itu ya. Tadi ada lagi yang lain? Ada yang lain tentang masalah ini? Gimana? infak siapa 50 100 Lupa nanti dikasih maaf. Sebentar ya. Mungkin tadi kepencet kali. Gimana Mbak? Masalah arisan? Mana tekan arisan? Nah sekarang gini, menurut jenengan arisan itu, menurut jenengan pribadi, arisan itu tuh banyak bagi jenengan itu lebih banyak positif atau negatif? Negatif ya? Negatifnya apa? nyicil dandang, nyicil panci. Apa gimana? Bukan, kalau itu kan orang, itu kan per orangnya personnya. Maksudnya arisannya itu sendiri. Gini loh, itu kan model bahasanya ta'awun. Tetapi yang khawatirnya gini, yang pas butuh di bulan ini atau di pekan ini malah gak dapet. Malah yang dapat tuh yang gak butuh, malah nomornya yang keluar, kan juga diundi. Betul apa enggak? Coba kalau misalnya ngurus arisannya mekanismenya begini. Satu, ketika duitnya ngumpul semua, ditanya siapa yang paling butuh di antara ibu-ibu. Masih tanda tuh, angkat tangan semua. Ya kan? Karena notabene kan ta'awun. Coba kalau udah dikocok, kan gak ada yang bisa mengangkat tangan duluan kan. Cuman masalahnya orang setiap datang ke situ, Anda datang ke situ kepengen dapat, karena butuh. Kodar lo pas gak dapat. Satu, itu sebenarnya model hutang. Kan arisan itu kan hutang. Hutang yang dipaksa disadari atau tidak. Kan ya masalahnya kan Mbak, kalau yang sudah dapat misalnya si bulan A nomor 10 dia dapat. Terus pas nomor 15, tanggal 15 dia meninggal dunia. Coba, berarti hutang itu jadinya jatuh kepada siapa? Ahli waris dong. Betul nggak? Ada hadis Nabi SAW, orang yang masih punya hutang itu jenazahnya nggak mau disolatkan Nabi SAW. Ini kan beban bagi ahli waris. Makanya kenapa kebiasaan di Indonesia bagi ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah para pentakziah gitu kan, kalau keluarga kami masih punya hutang, tolong hubungi kami. Nah, maka sebenarnya pihak arisan itu kan mau menghubungi saat dia tahu ada kabar meninggal dunia, tapi kan enggak enak. Betul apa tidak? Akhirnya dibebankan sama siapa? Ini ahli warisnya nggak dapat warisan apa-apa. Coba jenengan pikirkan, itu satu. Berarti hutang yang dipaksa disadar atau tidak. Yang ketiga, ini yang repot. Kalau syarat ini bisa dipenuhi, oke. Masing-masing yang ketempatan. Arisan itu kan ada uang meja,
untuk menjamu. Betul apa enggak? Uang mejanya kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita suguhkan. Betul apa tidak? Nah kalau pas ini uang sugih nate, nah kalau ternyata yang kedapatan maaf orang nggak mampu, mesti dia itu mesti diadari. Ini sudah nggak adil teman. Coba jangan pikirkan, betul nggak? Teman di rumah ibunya makan aku ya gue pas-pasan. Masa aku cuma air putih tok sama arem-arem misalnya. Sedangkan yang kono kasih goreng, kono bakso nih. Itu beban psikis nggak bagi jenengan? Coba tanya apa wes, jujur aja, beban nggak? Sementara orang ada seru sentek. Dipakai bayar hutang, bayar apa, betul apa enggak? Ada juga yang ketika ketempatan dia pas kan jatah berikutnya dapat loh. Dia malah hutang lagi untuk jamu tamu nih. Itu kenyataan loh itu. Makanya dipikirkan. Lah kalau misalnya arisannya seperti saya pernah tahun berapa itu, saya nggak tahu diundang. Kayaknya ibu-ibu sosialitanya Semarang kayaknya. Saya nggak tahu, saya nggak tahu untuk putus kontak kalau itu. Pada saat itu acara di Novotel Jalan Pemuda. Tahun berapa ya? 8 tahun 7 tahun yang lalu. Kurang lebih 6 tahun 7 tahun. Kesana saya ngisi pantauan. Itu yang datang, masya Allah. Yang udah Syahrini Syahrianto yang glowing saya buka. Iya cuma pakai. Oh, itu saya lihat pas habis kajian terus buka kajian ya. Itu bunyinya sekepot. Setorannya seng. Nah kayaknya hari ini cuma main-main doang ini sebenarnya dia. Oh dia harus suki-suki. Ternyata kan ini kata istri. Sama Ustaz ada yang punya rokok apa. Itu Bang Ustaz nih, dia punya PT apa gitu. Kalau ini dolanan, Bang, dia mau jalan di mana dia dia nggak butuh. Coba kalau yang kita masyarakat dia menjadi masalah juga kan masalah terutang juga. Dia kan terutang juga. Kalau dia meninggal, utang nggak ya? Utang kan dia belum selesai arisannya masih 50 atau 30 putaran dia belum menyelesaikan. Nah kalau satu arisan dia itu bayar 500.000 contoh atau 200.000, dia ikut 10 arisan. Loh, bisa ada kan ibu-ibu sosialita kan ikut kualitas arisannya di mana-mana. Arisan di sekolahnya yang branding yang ini, sekolah yang ini sudah belum lagi teman-teman. Betul apa enggak? Betul enggak? Sekarang sosialitanya ganti ibu-ibu yang dicaper sekarang begitu Bapak. Kelakuannya masih sama, masih arisan juga. Saya nggak bilang sebenarnya loh ya. Kan jangan tanya saya aja. Coba dipikirkan. Cari teman, cari saudara itu bukan di tempat yang begituan. Ada yang nakal juga kan, buat sekali 2 kali 5 kali hilang tak mana, nomor handphonenya diganti. Betul apa tidak? Coba yang nanggung sobo. Jadi memberi buka peluang untuk orang berbohong. Dia dipikirkan. Itu tentang arisan. Halo Bapak. Silakan yang lain. Kalau di Jogja itu arisan merah ya. Gini lah, saya nggak melarang mutlak arisannya. Ingat, ini kata-kata selalu di garis bawah. Saya nggak mengatakan arisan itu mutlak hal. Dengan catatan tadi loh kan. Bisa nggak itu nggak diumumkan? Nah, betul apa enggak? Satu, yang kedua, bisa nggak itu diumumkan juga kepada keluarga besar kalau ibu ikut arisan, nanti ibu sudah nggak ada, kalian yang nanggungnya. Yang ketiga apa tadi? Nah, jamuan bisa nggak disepakati menjamui omongannya baik atau dibuat generalisir? Pokoknya nggak boleh lebih. Jamuannya itu sesuai dengan meja. Bukan tidak suka, mau tidak mau kalau warisan jamuannya sesuai dengan uang. Bisa nggak? Nggak bisa, apalagi orang Jawa. Ya kan? Nanti kelompok ini bisa pakai nyamlang. Nyamlang bisa dipakai. Sing liyane kok iso Indomie goreng. Masalahnya mungkin yang punya rumah nggak apa Indomie goreng, tapi kan ada di antara ibu-ibu yang hatinya lagi futur, langsung ngomongin,
Ya toh? Ya toh? Betul apa enggak? Hati-hati. Udah terlanjur rusak, selesaikan itu. Sesuk dipikirkan lagi kalau kan silaturahmi keluarga juga harus ada sebetulnya. Buat kajian kayak, ya kan? Pengikatnya, buat model tabungan, tabungannya bergilir, bukan tabungan bergilir, taruh emas 10.000, misal 100.000, 100.000. Nanti tabungan itu ditetapkan ya nomor 1. Udah langsung nomornya ditetapkan. Nomor 1 buat ini, nomor 2. Jadi dari 20 peserta tabungan bahasa lembut itu arisan. Sudah ditutup nomor 1 siapa, nomor 20 siapa apa. Dan nanti kasih kesepakatan siapa yang mau tukar, silakan ngomong sama nomornya. Misalnya jatuh nomor 1, yang nomor 3 butuh, Mbak, aku lagi butuhin, kamu isolah, oh ya isolah ngomong. Bisa nggak disepakati kayak gitu? Kalau bisa, zen, mantap, zen, mia, gitu ya. Silakan Mbak. Sebentar, pakai mic Mbak, biar kerekam Mbak. Wih, soalnya nggak masuk ya? Iya, nggak nyambung soalnya. Bismillah. Ya. Ustaz, berkaitan dengan toilet umum, itu kan yang kalau di mall-mall itu kan toiletnya kering ya Ustaz ya? Kadang kering gitu, kadang tadi kan Ustaz menyarankan untuk disiram dulu sebelum dipakai, karena sebelumnya dipakai orang lain. Kan kita nggak tahu bekas-bekasnya. Nah kalau kering gitu gimana caranya Ustaz? Ya kalau saya cuek, siram. Kalau sama ada tolernya loh ya, sama ada tolernya itu tak siram tenang itu. Kalau jongkok, misalnya saya mau jongkok, misalnya saya mau duduk, itu kan ada tolernya, tetap tak guyur itu. Luweh saya, itu kan saya masalah najis. Iya. Kalau pakai tisu basah nggak boleh juga ya? Maksudnya dilap dulu pinggirannya pakai tisu basah, nggak bisa juga ya? Nah itu ngangkat najis nggak? Kamu nggak maksud saya? Saya tahu ibu-ibu ini, termasuk istri saya, kalau kemana-mana mau toilet harus bawa tisu, entah itu untuk toilet duduknya atau untuk kemaluannya. Kan betul apa enggak? Supaya nggak lembab, itu juga ibu harus paham. Itu supaya nggak lembab kan harus dilap tuh. Kalau nggak nanti bau jadinya. Paham ya? Habis bau ketemu bojo nih, wah nggak benar. Paham maksud saya ya? Ya gitu ya Mbak. Jadi tetap ya Mbak, petugas OB, maaf ya, itu kan digaji untuk itu, untuk membersihkan kan? Ya sudah bismillah. Kalau saya lo ya tak guyur aja, tapi ya ojo tapi yang nggak sesuai dengan itunya. Kalau saya, kalau jenengan itu kurang yakin, misalnya nggak bisa, ya kamu kalau jenengan dengan mengambil tisu kering, terus diguyur air, disemprotin air, dilapin, tapi bukan tisu basah yang ada parfumnya. Ya Ustaz. Ingat kemarin air kayak istimal loh, air istimal tuh yang dicampur tuh. Dia nggak bisa dipakai buat bersuci dan mensucikan. Itu Pak, paham ya? Ya, amin wajib. Dan kalau masalah tadi, misalnya disemprot di toilet duduk tadi Pak, itu kan AC-nya hidup nyala terus tuh. Nanti kan kering, insya Allah. Itu toilet kering itu tidak syar'i menurut saya. Paham? Mungkin besok jadi kalau punya hotel, bisa umumnya orang Indonesia nggak bisa. Orang Saudi loh, toiletnya tak di bawah sampai gosong-gosong kotor keprok biasanya. Karena ada toilet itu kan biasanya kan taruh kemana-mana kotor juga. Kalau saya biasanya saya ambil dengan tangan kiri, tak semprotin dulu ininya, nanti jenengin itu toilet itu tak taruh di semprotin tangan kanan untuk guyuri toiletnya itu sampai kayak gitu supaya najis ini masalahnya. Coba kalau jenengan nggak belajar kayak ini, coba dibayangkan sholat, haji atau umroh di tanah suci kau yang mau ngomong najis, alhamdulillah. Paham ya? Silakan Bu. Itu mic-nya kalau sebaiknya mic-nya tetap sama mbaknya, jadi biar mbaknya yang nanti putar kemana-mana. Ibunya yang belakang yang pakai cadar warna oranye. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, ada di suatu mall itu yang klosetnya itu airnya keluarnya di pinggiran kloset itu.
Pernah saya ketemu seorang ibu, itu saya tanya tuh, kalau saya bawa air apa? Botol. Aqua ya. Kalau pernah saya tanya seorang ibu, terus tanya gimana kalau mau cebok? Saya pakai aja ini di klosetnya, di dalam klosetnya tidak ada, dia cebok. Nah itu najis apa enggak itu? Boleh apa enggak Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu, saya nggak tahu ya, yang saya pernah dengar ini. Semoga ini termasuk hukum darurat ya. Di hotel yang canggih-canggih itu, malah air kotor itu didaur ulang. Ibu tahu nggak? Pernah dengar kan? Kalau air kotor itu nanti didaur ulang dengan mesin tertentu. Kalau saya tak pikirkan di dalam orang mesin buang air kecil yang ngomong. Air kotor, entah itu air yang sudah diguyur di lantai kamar mandi, itu didaur ulang. Tahu nggak maksud saya? Repot. Makanya, ya karena yang ngurusin bukan mau muslim sih ngerti ilmu sih. Rata-rata mau kafir gitu kan. Maka ibu kalau ditanya itu ngambilnya gimana Bu? Kalau misalnya itu terguyur di sekeliling kloset duduknya itu ngambilnya gimana? Ya kan itu kan pasti logika saya itu kan ngalirnya di dinding-dinding kloset. Nah terus dia ngambilnya gimana? Ditempel ya kalau misalnya dia duduk dan kotor udah jelas gitu terus dia ngambil untuk cewek ya saya nggak bisa ya mudah-mudahan itu ada air yang bisa ke situ. Yang susah lama gitu juga ya Bu, ada kamar mandi yang bukan yang keluar toilet saya gitu kan ada ya yang tadi saya contoh dengan kursi ini tapi ada yang di sekeliling kloset ada juga ya. Makin susah kaum muslimin untuk istinja. Saran saya ibu kalau pergi ke tempat itu sport botol wajar ya isi air. Botol kosong nggak pupuk isi, tapi jangan bermerek Tupperware dengan ini. Paham ya? Terus botol minuman tuh untuk isi air nanti di wastafel diisi untuk cawe. Dan bawa tisu itu penting. Khusus buat ibu-ibu tuh tisu tuh kemana-mana harus disiapkan kalau mau air supaya nggak lembab itu jadinya nggak bagus untuk kesehatan. Misalnya dokter Boyko, di sini ada seorang tim. Gitu ya monggo. Gitu ya nonton ya tadi. Tunggu. Waalaikumsalam. Ini berkaitan dengan apa? Saya punya putri putra yang masih kecil Pak. Kadang kalau bepergian tuh pampasnya tembus ke apa? Nggak sengaja tembus di baju itu. Saya dengar kalau laki-laki boleh dilap, kalau najisnya tuh Pak maksudnya. Kalau perempuan harus ganti ya. Enggak, itu ada usianya. Kalau usianya sudah di atas usia menyusui nggak boleh. Mau laki mau itu, apa itu. Nek lanang, itu kalau masih bayi. Bayi di sini itu usia dia masih susu masih di ASI. Kalau sudah minum selain ASI udah nggak boleh karena cuma gitu deh. Ini ya. Nanti misalnya ya. Nah, cuma itu doang kan. Itu kalau bayi laki-laki. Kalau bayi perempuan harus diguyur pakai. Dan dalilnya kan jelas itu. Ingat nggak? Hadis ada seorang Arab Badui yang kencing buang air kecil itu di Masjid Nabawi, Masjid Nabawi. Dan sahabat itu kan geram mau ditegur langsung. Nabi mengatakan amsik alaikum, tahan diri kalian apa mau Rasulullah. Biarkan dia menyelesaikan hajatnya. Benar juga. Coba kalau dia diusir, Nabi buang hajat, kecret. Betul nggak? Nah maka ini jadi dalil nanti saya juga kebetulan jadi nanya. Saya ada lupa nanti bagaimana membersihkan buang air kecilnya anak-anak kita yang ngompol. Ini penting loh ini. Ini ada lupa juga ya. Tidak saya dikasih tahu. Itu kan coba perhatikan hadis ini. Ketika dia sudah selesai didatangi, Nabi mengatakan dari bawa air 1 ember diguyur di tempat itu. Berarti kan di tempat itu aja kan? Kalau nanti kan dinasihati. Dalil inilah yang harusnya dipakai buat anak-anak. Kalau anak jenengan nggak mungkin di bawah 2 tahun kan nggak mungkin. 2 tahun 3 bulan. Ya udah itu sudah nggak bisa yang laki nggak bisanya di apa namanya ini dipercikan udah nggak mungkin itu harus diguyur air. Paham ya? Nah maka kondisi gini misalnya kencingnya ngompol yang saya sudah lakukan di anak-anak kami yang baru 4 ini dari anak pertama sampai anak yang keempat baru saya 3 tahun. Mudah-mudahan kasih anak saya 3 tahun.
Istri satu. Apa? Misalnya kencing di sini. Ibu-ibu kebiasaan kayak loh. Kebiasaan yang mau coba. Langsung ambil kain pet. Betul nggak? Wis selesai. Nggak jangan dicoba. Kita berbicara secara general. Betul nggak? Langsung ambil kain nggak? Betul kan? Diambil terus selesai nggak? Benar? Betul Nggak, kan? ulangi Atau lagi. ngambil kain yang lagi, yang lain? Iya. Betul nggak? Nah, jisnya siapa loh ini? Nah iya. Caranya itu mau di sini, mau di sini, mau di kasur. Ketika itu air ada di itu, diambil pakai alat lap kering, kain kering. Untuk ngambil zatnya yang banyak tadi, baru yang di situ diguyur air. Tapi guyur jangan dari sini ya. Lebar di sini tak diguyur. Baru diambil dengan air lap kering yang lain. Nah kalau pas kencing di sini, biasanya istri saya langsung ambil kain apapun di lap itu, langsung ditaruh di sini. Taruh di sini supaya dan anaknya itu jangan kemana-mana. Manut, alhamdulillah anak saya manut. Gua malah lagi, enggak mana gitu. Mana dia kan, gak menang, antang dan duduk di situ, dan berdiri di situ, udah. Lapnya kan di situ, jadi nggak kemana-mana. Diambil lapnya, cuci tangan istri saya, cuci berapa gitu. Kan, diguyur dan selesai. Ketika di kasur juga sama. Bukan hanya mau minta diminyak kayak selesai, najis masih tinggal loh ini. Betul apa tidak? Guyur. Tapi jangan satu ember. Secukupnya aja. Bila diambil lagi zatnya bersama tadi kan sudah sisa tadi air pipis tadi. Itu kan ketika diguyur sama air itu kan udah nyatu. Zatnya kan diambil dengan kain kering yang lain. Paham? Maka bagi punya anak kecil itu kasurnya. Kalau dia di spring bed, plastiknya sudah dibuka. Saya ada spring bed yang khusus kasurnya itu plastiknya saya buka supaya tidak tembus atau dikasih perlahan selesai. Kalau nggak ada MMT, ya toh? Ini selesai. Terpal. Wah ini Ustaz lu mau gimana? Saya kecil daripada najis. Nah jenengan masalahnya itu kayak gitu. Jenengan buat tidur. Jenengan tidur najis badan jenengan dipakai sholat. Mau kenanya pula lagi. Nah masalah. Wow, guling-guling lagi jenengan. Wah sudah masalah. Suaminya guling-guling, jenengan guling-guling. Mereka ono bekas apa? Ngompolnya anak. Wah salah. Najis kabeh. Paham ya? Jadi makanya saya yang mungkin nanya lagi. Tunggu. Bisa saya? Ini Pak ya. Ya ibunya dulu. Ini sampai 9:30 aja ya, nggak pulang-pulang saya. Ya, kan? Seandainya kita sudah berwudu kemudian mau kita mau masuk ruangan misalnya Mbak yang ini misalnya ini pakai cuci tangan kemudian kita mau sholat gimana? Ini kan mengandung Oh iya. Ini beda yang di. Misalnya Ini beda. Khamar yang dimaksud bukan alkohol ini. Misalnya kan tak masukkan Pakai mic. Iya paham. Ini alcohol sanitizer ini bukan termasuk najis kalau ini. Yang khamar dimaksud itu misalnya khamar ini kan macam-macam ini. Kalau di Medan itu kan tape yang difermentasi keluar alkoholnya diminum jadi mabuk. Kalau ibu minum ini, insya Allah nggak mabuk tapi masuk rumah sakit. Apa maksudnya ya? Karena ini alkohol yang bukan khamar. Yang dimaksud khamar itu seperti tomi piring, comian, Jack Daniels, wine, gitu. Ya kan sama. Lihat aja belum pernah tuh gitu ya bu. misalnya buat sholat apa kan? Enggak masalah. Jadi kalau ini nggak termasuk najis, jadi dipakai botol nggak masalah. Dan sekarang ngapain? Mau pakai sanitizer kan COVID itu selesai. Ya sekarang kan banyak dulu saya nggak pakai catatan. Oh iya, yang lainnya kan? Kalau saya juga pernah pakai. Cuci tangan tuh sebenarnya cuci tangan dengan sabun itu malah membasmi kuman daripada ini. Ini kan nggak membasmi kuman, berapa persen yang bisa dibasmi? Nah, saya nggak akan melarang orang ya kan kadang makan itu sendoknya. Rasanya kan alkohol. Usianya rasanya naik. Pasti sentuhan pertama rasa alkohol enggak? Waktunya nyamlong tuh gongsonya hilang tadi. Hilang gongsonya paling enak selalu gitu kan? Iya malah. Itu ya bu.
Ibu yang bertanya yang ini paham ya ini ya. Jadi yang tidak apa-apa. Kembali pertanyaan kalau ini nggak apa-apa. Al-farqu dengan alkohol itu tidak membatalkan wudhu. Tidak mengapa. Yang bilang harus minum alkohol itu siapa? Dalilnya mana? Kan alkohol itu bukan najis. Yang najis itu minuman yang dibilang untuk mabuk, itu najis. Jadi zat alkohol ini atau metanol kalau dulu bahasanya biologi itu bukan najis. Etanol atau metanol kan macam-macam gitu. Nah itu bukan najis. Yang najis itu yang tadi yang dipakai untuk minum khamr, yang jumlah alkohol kadar alkohol itu lebih dari untuk dunia kesehatan. Ibu paham ya? Parfum saya itu beralkohol semua. Bukan masalah ininya, jelas bukan masalah alkoholik, tapi lebih kepada ini bukan minuman keras. Kalau diminum alkohol yang kadar lebih besar itu malah bisa mati malah bukan apa. Kalau saya ya kayaknya begitu ya, atau bisa. Mungkin ini dulu ya ibu-ibu ya, cukup ya saya rasa ya. Nanti yang di sabun di puas ya, enggak apa ya. Enggak, itu yang mengatakan itu harusnya dengan dalil itu. Ini fatwanya majelis, fatwanya ulama. Dan bahkan majelis Indonesia nggak mengatakan parfum alkohol itu najis. Yang najis itu khamr, yang dipakai untuk minuman keras. Sekarang gini, ibu juga harus paham. Ibu kadang makan makanan yang dicampur ancui, sake, itu malah haram. Untuk penyedap itu haram malah, karena dia khamr dicampur jadi makan itu haram. Tapi kalau lihat zatnya alkohol, ini bukan minuman mabuk. Dipakai untuk parfum untuk bisa nge-spray kan. Coba kalau biji asli parfum itu kalau nggak dikasih etanol kan bisa nggak buat spray, nggak bisa. Maka dikasih apa? Itu ya ibu ya. Cukup saya rasa sudah setengah 10. Cerita juga udah dari pagi sampai sini. Semoga bermanfaat. Insya Allah taala. Bisa kita lanjutkan bab berikutnya. Mungkin kita masuk kepada sifat wudhu ya. Sifat wudhu dan sifat mandi. Kita akan pelajari pada atau nanti kita akan berbicara sebelumnya. Baik, kita akhiri dengan doa Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadallahu a'lam wa rahmatullahi jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.